kemuliaannya menjadi nyata bagimu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata bagimu. Dan kemuliaannya menjadi nyata bagimu. Besar Tuhan dan patut Dia dipuji di dalam negeri Allah. Ada bukit kesuciannya, bukit Sion itu elok, kesukaan sebumi. Di utara adalah negeri Raja yang Maha Besar. Besar Tuhan dan patut Dia dipuji di dalam negeri Allah. Ada bukit kesuciannya, bukit Sion itu elok, kesukaan sebumi. Di utara adalah negeri Raja yang Maha Besar. Di utara adalah negeri Raja yang Maha Besar. Pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu di hatiku, pujilahu selalu, pujilahu. Di Pantai Kosta heranlah, kegirangan datang oleh api Pantai Kosta, ya api Pantai Kosta heranlah. Pantai Kosta heranlah, Pantai Kosta heranlah, ya api Pantai Kosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Kosta, ya api Pantai Kosta heranlah, ya api Pantai Kosta heranlah. Pantai Kosta heranlah. GPDI-mu adalah GPDI-mu adalah semangatku. 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 Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan bagi kita. Selamat kembali kita bertemu dalam ruang virtual, pada ibadah virtual, dan di komunitas virtual Pantai Kosta heranlah. Puji Tuhan, dalam persiapan diri dan hati kita yang disucikan oleh perkenanan Roh Suci, kita akan menikmati berkat-berkat ilahi dan karunia-karunia surgawi. Saya percaya, Anda percaya, kita percaya bahwa eksistensi Allah dalam Roh Kudus yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu
akan mengurapi setiap kita di ruang virtual kita masing-masing. Keyakinan saya bahwa saat kita menginvestasikan waktu untuk memuji, untuk menyembah, dan mengagungkan Yesus, serta mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan berkenan dalam ibadah Zoom meeting ini, maka kita akan meraih kelimpahan spiritual dan kekayaan sorgawi masuk dalam pundi-pundi rekening spiritual kita dan menjadi milik kita. Puji Tuhan. Untuk itu, saya akan serahkan kepada Pastor Yanti Manopo untuk membawa kita dalam pujian penyembahan. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang suci, Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kembali dari awal nyanyikan pujian ini bersama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Amin. Haleluya Yesus. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh
hari ini. Oh, Kau kudus Tuhan, Kau suci, kami menyembah Kau. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, layak disembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami puji, kami sembah Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Layak Kau Tuhan kami puji, layak Kau Tuhan kami sembah. Layak Kau Yesus, layak Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amin, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah Engkau. Surga bumi menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam tanggung jawab kita sebagai warga gereja di rumah besar Gereja Pantai Kosta di Indonesia, sudah sepatutnya lah kita mendoakan. Saya akan minta Pastor Effendi Walangitan untuk berdoa pada pokok doa yang pertama, berdoa bagi pimpinan gereja kita di rumah besar Gereja Pantai Kosta di Indonesia, dan berdoa juga bagi kebangkitan gereja. Dipersilakan, Pastor Effendi Walangitan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Oleh anugerah-Mu Engkau kembali mempertemukan kami di ruangan virtual Pantai Kosta Heranlah pada malam hari ini. Tidak ada kerinduan selain kami rindu untuk memuji memuliakan akan nama Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan kembali kami sepakat berdoa bagi rumah besar kami Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Kami percaya pemeliharaan Tuhan bagi gereja kami ini sungguh luar biasa, di mana gereja kami boleh masuk pada umur yang ke-100 ini, dan kami sudah lihat bagaimana Tuhan sudah tolong, bagaimana Tuhan sudah pakai gereja kami ini
sehingga gereja kami ini Tuhan senantiasa ada dan selalu hadir sampai pada saat ini untuk kemuliaan dan keagungan akan nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk pimpinan-pimpinan gereja kami Tuhan. Mulai dari majelis-majelis pusat, majelis-majelis daerah, majelis-majelis wilayah yang Tuhan sudah percayakan tanggung jawab besar ada di pundak mereka masing-masing. Mari Tuhan tolong mereka, berikan mereka kemampuan, berikan mereka Tuhan urapan Allah yang dahsyat luar biasa. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda organisasi gereja kami dengan baik dan benar, dengan penuh tanggung jawab hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mereka juga dengan segala kerendahan hati mereka tidak akan menganggap diri mereka sebagai pemimpin saja, tetapi mereka juga boleh melayani pekerjaanmu dengan luar biasa, sehingga tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya, tetapi mereka benar-benar hanya satu kepentingan adalah untuk memajukan organisasi gereja kami untuk kemuliaan dan keagungan akan nama Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, biar kiranya terjadi kebangkitan buat gereja kami di hari-hari ini Tuhan. Apabila ada sesuatu yang hilang dari gereja kami ini Tuhan, mungkin kasih mula-mula ataupun cinta mula-mula, Tuhan tolong pulihkan gereja kami ini Tuhan, bangkitkan kembali sehingga gereja kami ini Tuhan dapat membuat sebuah terobosan-terobosan baru untuk kebangkitan pelayanan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan dosa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami cinta akan GPDI, kami rindu GPDI ini semakin maju berkembang untuk kemuliaan dan keagungan akan nama Tuhan. Dan kami rindu juga pimpinan-pimpinan gereja kami ini semakin dipakai Tuhan luar biasa, semuanya untuk keagungan akan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa buat persiapan-persiapan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti, yaitu Mubes dan juga Musda. Tuhan tolong, biarlah kiranya semuanya itu akan dapat berjalan dengan baik, dan semuanya juga untuk kemajuan organisasi kami, dan teristimewa tentunya untuk kemuliaan dan keagungan akan nama Tuhan. Kami taruh gereja Pantai Kosta ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya gereja kami ini akan selalu bangkit dan akan selalu membawa damai dan sukacita di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan yang sedang dilaksanakan di hari-hari ini. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Isilah Tuhan bejana hidupku, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Sekali lagi, isilah Tuhan bejana, isilah Tuhan, haleluya Yesus, bejana hidupku, glory, lepaskan dahaga jiwaku, roti kehidupan beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna.
Haleluya. Firman Tuhan yang dilepaskan dalam urapan yang spesial, urapan yang baru, urapan yang khusus oleh hambanya yang telah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Saya percaya gaungnya bukan hanya terdengar di saat ini, hanya terdengar di waktu ini, atau hanya terdengar sekarang ini. Tetapi saya yakin akan menggema sampai ke masa yang akan datang dan yang sudah pasti akan memberkati. Sebelum kita akan mendengarkan penyampaian firman Allah yang akan disampaikan oleh hambanya, saya mohon kesediaan Pastor Medi Saerang untuk berdoa bagi firman Tuhan. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu seperti pujian, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, benar-benar bejana hati kami diisi Tuhan. Karena di zaman ini ketika bejana hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu, maka dari hati akan memancar kehidupan firman yang hidup menjadi bagian kami. Sehingga Tuhan, kami semakin dibentuk oleh firman Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Begitu banyak orang Kristen di zaman ini tidak terbentuk Tuhan karena firman Allah tidak menguasai hidupnya. Kami mohon kami semua yang mengikuti Zoom meeting ini Tuhan, benar-benar diisi oleh kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu melalui hamba-Mu, dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami syukuri waktu dan kesempatan yang Kau karuniakan bagi kami. Dan biarlah Tuhan melalui ibadah Zoom meeting ini kami benar-benar mengambil hal-hal rohani untuk menjadi benih bagi kami. Benih untuk bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami siap dengar firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Baik, dipersilahkan kepada hambanya, Pastor Franky Rewah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin terganggu signal, sudah bergabung, mungkin agak sedikit gangguan signal. Ini sudah ada. Halo? Mana DP suara? Bukan DP tambah suara. Selamat malam. Halo? Selamat malam, terdengar. Oke, posisinya di, maaf ya, haleluya puji Tuhan, posisi Palu hujan, jaringannya agak susah, tapi kalau sekarang posisinya bisa, boleh? Halo? Bisa Ketua. Oke, baik. Minta tolong saya nyanyi dulu satu lagu. Persilakan Pastor Yanti untuk. Boleh? Bisa? Iya, soalnya posisi merah jaringan, saya cari posisi. Oke. Silakan Pastor Yanti. Mau hidup
Sekali lagi, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Pantekosta heranlah. Dan Pantekosta identik dengan api. Maka saya ingin membawa kita pada pemahaman Alkitab. Titik api. Titik api yang pertama, titik api di tabernakel. Titik api yang kedua, yaitu di Ka'bah Salomo. Titik api yang ketiga, di Bukit Sion, di kamar loteng Yerusalem. Kita mulai dengan titik api pertama, di kemah pertemuan. Keluaran pasal 40 ayat 36. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Ayat 38, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada waktu siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di tengah mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, durasi waktu api itu ada di dalam kemah 40 tahun lamanya. Dan api itulah yang mengontrol seluruh gerak kegiatan dari orang-orang Israel, baik gerak fisik maupun gerak spiritual. Itu atas kontrol dan komando dari api. Ketika api itu bergerak, maka secara serempak itu merupakan komando, itu merupakan perintah dari api. Mereka bergeser dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Dari satu tempat ke tempat berikutnya. Mereka bergerak ditentukan oleh api. Dan api itu berpusat di kemah. Sentral api itu ada di kemah. Kalau api itu ada dalam bentuk tiang awan pada malam hari, pada siang hari, dan tiang api pada malam hari, itu berarti Tuhan ada. Tuhan hadir bagi orang Israel. Api ada di kemah merupakan gambaran api Tuhan ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan hadir di dalam rumah Tuhan. Mengatur setiap gerak langkah, mengatur setiap gerak spiritual dari orang-orang Israel. Dan apabila api itu bergerak, kemudian orang Israel tinggal, mereka pasti binasa. Oleh kerasnya padang belantara, oleh ekstrimnya padang belantara. Dan kalau titik api itu berhenti, baik siang ataupun malam, kalau orang Israel lanjut, yang lanjut tidak terpimpin, yang lanjut tidak terkontrol. Nah, mereka akan menjadi mangsa beruang, singa, ular tedung, kalajengking. Mereka akan jadi mangsa empuk dari para perampok, suku-suku yang ada di sepanjang perjalanan 40 tahun. Karena ada 7 padang gurun
yang mesti mereka lewati. Pertama, padang gurun Syur, kedua padang gurun Sin, ketiga padang gurun Sinai, keempat padang gurun Zin pakai set, dan selanjutnya mereka melewati 3 padang gurun lain. Artinya setiap saat mereka terancam mati, terancam binasa, kalau mereka tidak dipimpin oleh api, tidak dihentar oleh api. Ini merupakan gambaran bagi kita gereja akhir zaman. Kalau kita keluar dari titik api, kita binasa, kita hancur, dan kita tidak akan tiba di tujuan. Gereja harus akrab dengan api. Gereja yang tidak akrab dengan api, selain tidak ada kehangatan, selain tidak ada perlindungan, pasti tidak ada pengharapan. Gereja yang tidak dipimpin oleh api, itu gereja mati. Gereja itu binasa. Gereja Pantekosta di Indonesia lahir karena api, ada karena api. Maka setiap gerak dan perbuatan kita harus berdasarkan api itu. Puji Tuhan, akhirnya mereka tiba di tepi sungai Yordan. Dan ketika mereka tiba di tepi sungai Yordan, ke alamat tujuan mereka, api itu tidak ada lagi. Api itu terangkat ke surga. Saudara-saudara sekalian, kita harus tiba di tujuan dengan pimpinan api itu. Kita harus berserah total pada titik api. Sekarang kita maju pada titik api yang kedua. Titik api yang kedua adalah di Ka'bah Salomo. Peristiwa api itu terjadi ketika pentahbisan rumah atau Ka'bah Salomo. Para imam dalam upacara pentahbisan tersebut, ada awan kemuliaan Tuhan turun. Awan itu identik dengan asap. Awan itu identik dengan api yang pernah muncul pada bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Awan itu identik dengan awan yang membimbing orang Israel keluar dari tanah Mesir. Awan itu atau titik api itu hadir di rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Haleluya. Kehadiran Tuhan ada dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Tapi ada eksiden rohani terjadi. Titik api itu, awan itu hanya terlihat 1 kali saja. 1 kali saja sepanjang pemerintahan Raja Salomo. Dan api itu tidak muncul lagi. Sebuah pertanyaan muncul, mengapa api itu tidak ada lagi? Karena pemimpinnya salah ambil jalan. Kesuksesan ekonomi, kejayaan pemerintahan, keemasan daripada puncak kepemimpinan Salomo membuat api itu memudar. Dan api itu hilang sama sekali dari Ka'bah. Setelah dia bersundal, setelah dia kemudian bersahabat dengan dewa-dewa asing istri-istrinya. Api itu hilang sama sekali karena terjadi persundalan spiritual. Tidak ada lagi kemuliaan dalam Ka'bah, hanya pada saat ditabiskan. Ini merupakan eksiden yang luar biasa. Nah, bila gereja tidak ada lagi api, itu tandanya gereja itu hancur. Gereja itu hancur. Dan Alkitab catat, sejak itu kadar api makin lama makin menurun. Terus menurun. Sampai pada tahun 606. Ka'bah dihancurkan. Ka'bah dihancurkan sama sekali oleh Nebukadnezar. Bukan cuma apinya yang padam, rumah Tuhan itu rata dengan tanah. Semua peralatan rumah Tuhan dirampok. Kaki dian dirampok. Meja roti dirampok. Mezbah dupa dirampok. Peralatan dalam ruang maha suci juga dirampok. Ka'bah Tuhan kehilangan kemuliaan.
Karena sudah tidak ada api, tidak ada lagi yang mengontrol ibadah orang Israel, tidak ada lagi yang mengontrol gerak hidup orang-orang Israel. Ketiadaan api itu berakhir kehancuran total. Kemudian setelah itu kemudian ketika itu orang Israel memasuki masa kegelapan yang paling mengerikan. Sejak tahun 606 sampai ada Ka'bah yang dibangun oleh Zerubabel, 70 tahun kemudian mulai dibangun, tetapi nggak ada titik api lagi, nggak ada, api sudah hilang. Tuhan sudah tinggalkan rumah Tuhan. Setelah itu memasuki masa gelap, masa yang paling gelap. Tuhan tidak bicara lagi kurang lebih 500 tahun. Tuhan stop berbicara karena sudah tidak ada lagi api dalam rumah Tuhan. Masa kegelapan bisa melanda gereja di akhir zaman bila semua hamba-hamba Tuhan tidak lagi mau dikontrol oleh api, tidak lagi mau dikontrol oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, Yesus hadir. Dan kita masuki nomor 3, titik api di rumah. Rumah itu adalah rumah yang terletak di Bukit Zaitun. Rumah itu adalah rumah singgah Tuhan Yesus. Tempat Tuhan Yesus singgah. Kalau dia pergi ke Samaria, dia pergi ke Betania, dia mesti singgah di rumah itu. Rumah itu akrab dengan dia. Itulah rumah di mana Yesus melaksanakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya. Rumah itu sangat akrab dengan Yesus. Rumah itu adalah rumah yang rohani. Rumah biasa, tapi rumah di mana Yesus berminat di rumah itu. Disitulah Tuhan Yesus menyuruh mereka menantikan janji Bapa. Dan murid-murid kumpul di rumah itu untuk berdoa. Kita sebut rumah itu adalah rumah yang akrab dengan Yesus. Rumah doa murid-murid. Haleluya. Rumah di mana Yesus pertama kali menyebut bahwa tubuhnya dalam perjamuan malam, tubuhnya akan dipecah-pecahkan dan dimakan oleh gereja. Dan darahnya akan tercurah dan diminum oleh murid-murid dan gereja. Rumah itu adalah rumah yang rohani. Disitulah 120 murid berjuang menantikan janji Bapa. Itu yang saya sebut titik api yang ketiga. Di rumah, titik api yang pertama di dalam Ka'bah yang dibangun oleh Musa yang kita sebut sebagai tabernakel. Titik api yang kedua, titik api di dalam Ka'bah Salomo. Tapi titik api itu kemudian turun dalam jangka waktu 1000 tahun kurang lebih. Api itu betul-betul padam, beku, tidak ada lagi sama sekali titik api biar sedikit pun, semua sudah habis. Bahkan rumah Tuhan dihancurkan. Puji Tuhan. Terjadi setelah doa berlangsung selama 10 hari. Laki-laki, perempuan, sehati di dalam doa, maka titik api yang asli itu hadir. Datang. Pada hari yang ke-10, datanglah tiupan angin yang keras. Kisah 2 berkata pada hari Pantekosta. Pada hari Pantekosta, turunlah api dari langit. Dan api langit itu memecah, terpecah, terdistribusi secara merata kepada 120 orang murid. Haleluya. Titik api tidak lagi hinggap di kemah sembayang. Titik api itu tidak lagi hinggap di Ka'bah yang megah, mahal, dan luar biasa di Yerusalem. Ka'bah yang dibangun oleh Salomo. Tapi titik api itu datang ke rumah dan terdistribusi di atas kepala.
murid-murid Tuhan. Murid-murid yang setia, murid-murid yang patuh, murid-murid yang mengasihi Tuhan, murid-murid yang bertekad penuh mencari hadirat Tuhan. Kesitulah api itu datang. Tak cuma di kepala, tapi membakar otak, membakar telinganya, membakar matanya, membakar mulutnya, membakar hati dan seluruh raganya, membakar jiwanya, dan seluruh murid-murid itu terbakar oleh titik api yang langsung dari surga. Haleluya. Haleluya. Kemah sembahyang mahal. Rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo mahal sekali. Tapi yang terakhir, rumah yang menjadi titik api itu sangat-sangat mahal sekali. Langsung kepada pribadi para penyembah, pribadi para pedoa, pribadi yang memiliki tekad berhubungan manis dengan Tuhan. Mereka semua Alkitab bilang penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. 120 murid ini adalah cikal bakal dari bertumbuhnya gereja Tuhan dari zaman ke zaman. Dan ternyata selama 2000 tahun api itu nggak pernah padam. Api itu tidak pernah mati. Api itu tetap menyala. Api itu tetap berkobar. Demonstrasi pertama dari Rasul Petrus membuat 3.000 orang bertobat. Pelayanan mereka disertai dengan tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat. Haleluya. Ditambah 5.000 jiwa berikutnya. Akhirnya seluruh Yerusalem dibakar oleh api Pantekosta. Haleluya. Ke Yudea, Yudea dilanda dengan api Pantekosta. Samaria dibakar oleh api Pantekosta. Ke Damsyik sampai ke Aleppo. Kemudian dari Aleppo, Rasul Thomas menuju ke Persia, Partia, menuju ke Afghanistan, Pakistan, sampai ke India. Seluruh kawasan itu dilanda dengan api itu. Api itu nggak padam. Paulus, Petrus berbelok ke arah kiri, mereka ke Turki, mereka ke Yunani, sampai ke Italia, bahkan mati di Italia. Rasul-rasul yang lain, termasuk seorang murid yang bernama Markus, dia pergi ke Mesir, ada yang ke Ethiopia, semua kawasan itu dibakar oleh api. Api itu tidak pernah padam, dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. 2000 tahun api itu sudah menyala. Dan di GPDI api itu menyala di Bali pada 100 tahun yang lalu. Dan api itu datang ke Cepu. Api itu melanda seluruh Jawa. Api itu datang ke Sulawesi Utara, menyebar ke Sulawesi Selatan. Api itu pergi ke Sumatera. Dan api itu pergi ke Papua, ke Maluku, ke Kalimantan. Akhirnya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dibakar oleh api Pantekosta. Seluruh dunia, benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia, tempatnya Pastor Jerry, dibakar dengan api itu. Api itu tidak padam, karena titik api itu ada di dalam roh manusia, ada di dalam jiwa gereja, dan ada di dalam tubuh orang-orang Pantekosta. Haleluya. Jangan padamkan titik api itu. Jangan padamkan roh itu. Dan aku percaya hari ini, sekarang ini, semua yang mendengarkan, semua yang sedang menyimak, engkau sedang dibakar oleh api Pantekosta. Aku yakin itu. Di ruang engkau mendengarkan firman, api itu sedang membara dan membakarmu. Haleluya. Semua tutup mata dan semua menyembah Tuhan. Hormati kehadiran Roh Kudus. Hormati kehadiran Roh Kudus. Saya berpikir tadi situasinya tidak memungkinkan saya bicara. Karena Palu dilanda hujan. Dan
signal turun, tapi Tuhan sudah buka jalan. Hari ini di dalam nama Yesus, kita tutup mata kita berikan penyembahan kepada Tuhan dalam 2 menit. Roh Kudus bekerja dan izinkan dia berproses, dan izinkan api itu menyala, dan kemudian izinkan api itu mengontrol kita. Api Pantekostra mengontrol tubuh, jiwa, dan roh kita. Kalau dia kontrol, izinkan dia bergerak. Dan kalau dia sudah bergerak, ikuti apa maunya. Kalau maunya dari Roh Kudus itu adalah yang sempurna. Yang sempurna. Kemauan dari Roh Kudus sempurna. Engkau mau dipakai Tuhan luar biasa. Karena engkau mau menjaga api itu. Engkau diurapi dengan dahsyat. Karena engkau menjaga api itu. Kita semua memberi diri. Ketika api itu bergerak naik, kita juga bergerak berjalan. Ketika api itu berbelok ke kiri, kita berbelok ke kiri. Kalau api itu berbelok ke kanan, kita berbelok ke kanan. Kalau api itu berhenti, berarti Tuhan izinkan kita untuk berhenti sejenak. Tapi api itu progres, dia akan bergerak ke desa, bergerak ke kota, ke lembah. Api itu akan mendaki ke gunung. Kita pergi ke sana. Jangan buat penawaran dengan Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang ngatur kita semua. 1 menit lagi menyembah dan menghormati Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Saya mau mendengarkan penyembahanmu. Engkau buka mic-mu. Kita sama-sama menyembah dan terdengar. Haleluya, 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 puji terima kasih Tuhan. Om bisa di-unmute dulu Om. Puji Tuhan, terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya, menyala, oh menyala selamanya. Api Pantekosta, oh api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin, haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, oh menyala, menyala selamanya. Sekali lagi, haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin, haleluya. Api Pantekosta ku punya, oh ku biarkan menyala, oh menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Oh api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Oh api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Haleluya.
api Kristus sudah menyala. Amin, haleluya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Oh, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin, haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin, haleluya. Menyala, oh menyala selama. Sekali lagi, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, oh, menyala, menyala selamanya, menyala, menyala selamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat kuasa Tuhan. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala terus. Puji Tuhan. Kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang powerful. Dan kita akan masuk pada doa syafaat yang kedua. Saya akan minta kesediaan Pastor Eki Limpulus untuk pokok doa bagi bangsa, negara, dan pemerintahan, juga berdoa bagi aparat keamanan negara, baik TNI dan Polri, juga gugus tugas COVID-19. Pastor Eki Limpulus, dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu yang sangat memberkati kami, membuat kembali api Pantekosta, api Roh Kudus menyala di hati kami, menyambut di akhir zaman ini, menyambut kegerakan rohani yang besar di zaman yang terakhir ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, terima kasih. Berkati hamba-Mu, beri kesehatan, kekuatan, sedang melayani kami dengan firman-Mu dalam pelayanan, baik sebagai ketua majelis daerah di Sulawesi Tengah, sebagai gembala, sebagai penginjil, dan sebagai guru sekolah kitab, ketua STT, dan berbagai kegiatan, aktivitas, organisasi, dan pelayanan yang hamba-Mu kerjakan. Tuhan pakai lebih heran untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Juga kami tidak lupa berdoa buat host malam ini, Pak Pendeta Eki Kambe, manajemen atau tim multimedia. Tuhan berkati, bahkan kami semua yang sudah mengambil bagian Zoom malam ini, diberkati Tuhan. Dan kami berdoa buat pemerintah bangsa negara kami. Kami terus berdoa, taruh di hati pemerintah bangsa negara kami, pejabat yang tertinggi sampai ke tingkat RW RT, rasa takut akan Tuhan, cinta kepada rakyatnya, sehingga Indonesia ini boleh damai, bahkan nama Tuhan dimuliakan besarkan. Demikian kami berdoa buat TNI Polri Tuhan. Tuhan tolong mereka sebagai garda terdepan dalam pertahanan dan keamanan. Tuhan tolong mulai dari lewat pertolongan Tuhan itu. Tuhan Yesus, pemerintah, bangsa, negara, TNI, Polri, boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan besarkan. Kami berdoa Tuhan, sembuhkan, pulihkan bangsa kami dari serangan virus COVID dalam nama Yesus. Biar pandemi tidak menghalangi Injil-Mu, pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi lewat semuanya ini Tuhan, Injil makin dikobarkan, diberitakan lewat gerakan api Pantekosta, lewat api Kristus, api Roh Kudus yang membakar setiap hati hamba-hamba Tuhan, para penginjil, gembala-gembala, guru, dan seluruh aktivitas gereja, sampai seluruh jemaat Tuhan, diberkati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami, sempurnakan doa kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, Ya.
kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Sekali lagi, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi, sebab keagungan kasih ilahi, sebab keagungan kasih ilahi. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita akan masuk pada doa syafaat yang ketiga. Saya mohon kesediaan Pastor Hani Robert yang akan berdoa untuk pokok-pokok doa sebagai berikut. Jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik itu sakit, baik itu pemulihan ekonomi atau keuangan, baik itu pemulihan hubungan dalam keluarga. Pastor Hani Robert yang akan berdoa, dan saya persilahkan Pastor untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami hamba-hambamu mau berdoa buat khususnya Tuhan, buat anak-anakmu, umat-umatmu. Pada hari-hari ini mereka menghadapi Tuhan dunia yang semakin jahat ini. Mungkin mereka umat-umatmu yang putus pekerjaan, Tuhan mengalami ekonomi, tetapi kami yakin dan percaya kami sebagai umat pilihan, kami sebagai hamba-hambamu, kami akan berdoa kiranya Tuhan pulihkan ekonomi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat kesatuan hati, buat baik juga pasangan suami istri. Kiranya Tuhan menolong buat kami hamba-hambamu, supaya kami boleh saling mengasihi. Baik kami sebagai suami, sebagai istri, kami saling mengasihi. Kami boleh bergandengan tangan dalam kami melayani akan Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan, untuk mencuri kemuliaan dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Di mana saja Tuhan percayakan kami melayani. Tuhan, kami berdoa, kuatkan kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kami melayani akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung acara malam hari ini. Kita diberkati dengan luar biasa lewat kebenaran firman Allah yang luar biasa. Biar api Pantekosta itu terus menyala sampai
Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih kepada Pendeta Franky Rewa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah pada saat malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan buat rekan-rekan yang sudah bertugas malam hari ini, tim admin, bahkan teman-teman yang sudah terlibat dalam doa syafaat malam hari ini. Dan kita imani, kita percaya bersama bahwa apa yang kita doakan malam hari ini, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami tim admin Pantai Kosta Heranlah kembali mengajak Bapak Ibu sekalian, baik yang tergabung dalam Zoom meeting maupun yang menyaksikan lewat siaran live streaming melalui Facebook dan YouTube, untuk kembali bergabung pada hari Senin yang akan datang di jam yang sama, 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita menikmati bersama sukacita kita lewat ibadah Zoom meeting Pantai Kosta Heranlah. Di akhir acara ini kita akan berdoa bersama, dan mari saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan, sehingga acara ibadah Pantai Kosta Heranlah melalui Zoom meeting dan disiarkan secara langsung dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat, firman-Mu yang luar biasa. Biarlah api itu dapat terus menyala dalam kehidupan kami, bahkan dalam setiap pelayanan kami, dimanapun kami berada. Di akhir acara ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh rekan-rekan yang sudah tergabung lewat Zoom meeting pada saat malam hari ini. Tuhan yang mengenal, Tuhan yang tahu, apapun bentuk pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhanlah sumber jawaban, Tuhanlah sumber pembela kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan, memberkati para pemirsa yang menyaksikan lewat tayangan langsung melalui YouTube maupun Facebook. Dan kami percaya mereka yang lemah, mereka dikuatkan. Mereka yang mulai kehilangan semangat lewat berita firman Allah, mereka kembali bersemangat untuk terus melayani Tuhan. Bahkan mereka yang sakit, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami. Kami akhiri rangkaian acara kami pada saat malam hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pantai Kosta Heranlah, Pantai Kosta Heranlah, ya api Pantai Kosta Heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Kosta, ya api Pantai Kosta Heranlah. Pantai Kosta Heranlah, Pantai Kosta Heranlah, ya api Pantai Kosta Heranlah. Kegirangan datang oleh api Pantai Kosta, ya api Pantai Kosta Heranlah, ya api Pantai Kosta Heranlah. Pantai Kosta Heranlah. GPDI-mu adalah GPDI-mu adalah semangatku. 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 Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman sekalian. Acara kita sudah selesai dan kami percaya kita semua yang mengikuti, baik yang ada di ruang Zoom ini ataupun mereka yang mengikuti dari platform yang berbeda, saya pun yakin semua mendapat berkat yang sama. Dan biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Kita menjadi pribadi di mana titik
titik api itu tetap bersinar, memberi kehangatan dan kegerakan rohani yang baru di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali di dalam acara yang sama, minggu depan di jam yang sama. Kami berharap teman-teman untuk bisa mengajak teman-teman yang lain untuk menikmati berkat yang baru. Dan mari, saya percaya kesempatan-kesempatan emas seperti malam hari ini akan memberikan muatan kualitas yang baru dalam pertumbuhan iman dan pengalaman rohani buat kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di program yang sama di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus